teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mau ngasih tahu teman-teman nih tentang fakta menarik seputar parasit gastrointestinal pada anjing. Eits, tapi kenalin dulu, di kelompok 2 ada Sabita, Fauzia, Regina, Meidina, Jihan, Malvin, dan Lalu. Mari kita mulai. Apa itu parasit? Ada yang tahu? Parasit adalah organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain atau yang kita sebut sebagai inang. Salah satu contoh parasit adalah cacing. Cacing ini penyebab penyakit helminthiasis atau cacingan. Berikut adalah jenis-jenis cacing yang sering menginfeksi pada hewan. Ada golongan Cestoda, Nematoda, dan Trematoda. Apa sih bedanya? Yuk simak sampai akhir. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang cacing Dipilidium caninum. Nama lainnya yaitu cacing pita yang merupakan golongan Cestoda. Infeksi Dipilidium caninum pada anjing dapat dikenal sebagai dipilidiasis. Dipilidiasis pada anjing biasanya dapat terdeteksi saat menemukan proglotit dewasa dalam feses anjing. Siklus hidup cacing ini dimulai sejak telur dikeluarkan dalam feses hospes definitif, lalu telur ditelan oleh kutu. Di dalam tubuh kutu, telur berkembang menjadi larva. Selanjutnya, kucing atau anjing akan menelan kutu yang terinfeksi larva. Larva akan dibebaskan di dalam usus kecil kucing atau anjing dan berkembang menjadi cacing dewasa. Selanjutnya, proglotit dewasa yang matang akan memisahkan diri dari cacing dan akan keluar bersama feses. Morfologi cacing ini yang pertama pada cacing dewasa berukuran panjang 15 hingga 40 cm dan pada proglotitnya akan berbentuk seperti mentimun dan memiliki 4 penghisap dan 2 alat kelamin pada setiap proglotitnya. Morfologi telur cacing pita ini berbentuk bulat dan berukuran 35 hingga 50 mikrometer dan memiliki dinding yang 2 lapis tipis. Telurnya itu akan berkelompok dan setiap kelompok memiliki 8 hingga 15 telur yang terbungkus dalam selaput embrional. Gejala klinis dari cacing pita ini sebagian besar tidak menunjukkan gejala, tetapi hewan peliharaan akan menunjukkan perilaku menggesek daerah anus dengan tanah atau rumput. Dan bagian prognotit dapat ditemukan di daerah perianal atau di tinja. Prognotit ini bersifat motil, yang dimana dapat bergerak dengan sendirinya ketika baru dikeluarkan. Diagnosis cacing pita ini dengan menemukan prognotit grafik atau kantung telur pada pemeriksaan tinja dan kebersihan di sekitar hewan peliharaan, seperti membuang kotoran hewan peliharaan kalian dengan cara mengubur tinja atau bisa menaruhnya di kantong plastik kemudian dibuang ke tempat sampah. Hai semuanya, jadi di sini aku dan teman aku akan menjelaskan mengenai apa itu Toxocara canis. Toxocara canis adalah cacing nematoda dari famili Ascaridae dengan genus Toxocara. Nah, Toxocara canis ini dia menyebabkan penyakit toxocariasis yang menyerang anak anjing dan anjing dewasa. Nah, Toxocara ini lebih sering terjadi pada induk jantan dibandingkan induk betina nih teman-teman. Mengapa? Karena kalau di induk betina dia hanya berkembang hingga larva L2. Nah, larva L2-nya ini itu tidak berkembang menjadi larva L3. Maka dari itu, dia akan tersimpan di dalam jaringan dan baru akan berkembang ketika terjadi kebuntingan pada induk betinanya, teman-teman. Maka dari itu, dia akan menginfeksi janin yang menyebabkan transplacental infection. Begitu, teman-teman. Hai guys, jadi sini aku akan menjelaskan bagaimana cara penularannya. Pertama itu, kejadian toxocariasis berkaitan erat dengan cara penularan cacing terhadap anjing di sekitar melalui berbagai cara. Penularan penyakit ini pada umumnya terjadi karena adanya kontaminasi telur cacing dan penularan melalui plasenta dan air susu. Beberapa literatur menyebutkan bahwa hampir 100% anak anjing terinfeksi larva ini sejak dalam kandungan berumur 42 hari, yang bisa disebut dengan infeksi transplasenta atau infeksi intrauterus. Dan cara penularan ini merupakan metode infeksi yang sangat penting pada anak anjing dalam waktu beberapa jam kelahiran. Larva ini akan berada dalam hati anak anjing yang baru lahir dan berimigrasi ke paru-paru melalui trakea. Cacing dewasa akan ditemukan pada anak anjing berumur 2 minggu. Pada anak anjing juga bisa ditularkan lewat colostrum dan air susu, transmammary infection. Dan larva tersebut akan berada dalam ambing anjing hingga pada hari ke-38 setelah melahirkan.
Heterobilharzia americana merupakan jenis trematode atau paling spesifik didiagnosis pada anjing. Nah, Heterobilharzia americana ini sering ditemukan pada Atlantik Selatan di bagian Amerika Serikat. Makanya namanya Heterobilharzia americana. Nah, untuk jenis dari trematode ini sendiri merupakan parasit air yang menginfeksi anjing dan mamalia lainnya dengan inang perantara yang berupa siput air tawar seperti Bacteriolmania cubensis atau Pseudosuccinia columella. Untuk inang definitif alaminya itu sendiri adalah beruang. Untuk siklus hidupnya itu sendiri melibatkan pelepasan cacing bebas berenang dari siput yang terinfeksi yang mengikat pada kulit anjing dan menembus epidermis yang utuh. Cacing-cacing ini yang belum dewasa kemudian berpindah melalui darah ke paru-paru dan juga hati, di mana mereka dewasa nantinya. Nah, parasit ini juga terkenal karena jangkauan inangnya yang luas serta menginfeksi mamalia liar dan juga domestik seperti anjing. Cacing ini memiliki panjang sekitar 10-15 mm dan lebar 1-2 mm, dengan bagian anterior yang lebih lebar dan bagian posterior yang lebih sempit. Cacing ini juga memiliki struktur khusus yang disebut penis yang digunakan untuk menginfeksi host. Cacing ini merupakan penyebab utama schistosomiasis atau penyakit cacing darah pada anjing di Amerika Utara. Cacing ini ditemukan terutama di daerah yang memiliki sungai dan danau yang terkontaminasi oleh larva parasit ini. Penularan parasit ini dapat terjadi melalui kontak langsung antara anjing dengan larva parasit yang biasanya melalui pernafasan atau luka pada kulit. Gejala klinis parasit ini pada anjing dapat berupa diare, muntah, dan penurunan berat badan, serta dapat menyebabkan komplikasi seperti glomerulonefritis. Wah, ternyata menarik banget ya tentang cacing, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.